Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, atas izinnya pada subuh kali ini kita masih bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga ibadah yang kita jalankan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita berada di hari pertama bulan Jumadil Akhir. Tadi sudah diumumkan oleh Pak Mansur, tanggal 1 bulan Jumadil Akhir. Artinya Ramadan semakin dekat. Jumadil Akhir, bulan depan sudah Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi perjalanan waktu, perubahan waktu begitu cepat, kita tidak terasa. Ya, kalau tahun Masehi saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2022, tanggal 25 Desember 2022. Artinya 1 minggu ke depan kita sudah masuk ke tahun 2023. Terus dan terus, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, silih berganti datang menghampiri kita. Tentu pertanyaan yang harus kita ajukan dalam diri kita adalah, perubahan waktu yang terus menerus ini, adakah perubahan dalam diri kita? Adakah perubahan yang positif dalam diri kita terkait dengan berbagai macam hal yang kita alami, yang kita rasakan sebagai bentuk dari perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tidak ingin perubahan ini, pergantian tahun ini, itu hanya sebatas peristiwa alamiah. Ya, sebab yang namanya perubahan waktu itu adalah menjadi hukum alam. Satu perubahan yang natural, yang mesti terjadi. Kita suka atau tidak kita suka, maka waktu itu akan berubah dari 2022 ke 2023. Dari Desember kembali ke Januari. Dari Jumadil awal ke Jumadil akhir. Terus. Nah, oleh karena itulah jamaah rahimakumullah, kita selaku orang yang beriman tentu tidak ingin itu semua berjalan begitu saja
tanpa ada nilai, tanpa ada makna yang dapat kita raih, tanpa ada perubahan yang kita peroleh. Nah, termasuk setiap 2 minggu sekali yang saya sampaikan pun ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua, terutama bagi saya. Ketika Pak Mansur mengumumkan hari ini kultum pawahid, materinya akhlak dan tasawuf, maka sesungguhnya ini menjadi satu PR yang sangat besar bagi diri saya pribadi. Ketika hal-hal yang disampaikan adalah terkait dengan akhlak, maka sudahkah saya yang menyampaikan di mimbar ini terkait dengan akhlak, tentang etika, norma kehidupan, sudah menjalankan apa yang disampaikan? Ini pertanyaan besar. Ataupun Bapak, hadirin semua yang mendengarkan, yang menyimak, adakah hal-hal yang bisa meresap dalam hati sanubari kita, hal-hal yang bisa kita rasakan, bisa kita internalisasi dalam kehidupan kita dari materi-materi yang terkait dengan akhlak ini? Sebab memang berat sekali ya. Orang bijak itu mengatakan ketika kita setiap saat mengajarkan kebaikan, kita mendengarkan kebaikan, mempostingkan kebaikan dalam medsos, tetapi kemudian kita tidak mengamalkan, ibarat kita pakai baju perang tapi kita diam di rumah. Jadi kita pakai baju perang ya, apa itu? Kemudian idealnya itu kan kita maju ke medan perang. Kita udah siap senjata, tetapi setelah dipakai kemudian kita diam aja di rumah. Kayak itu yang di Jalan Asia Afrika, apa itu? Cosplay atau apa itu namanya? Yang memakai baju-baju superhero kan gitu. Cosplay ya. Nah, kan kita tidak ingin seperti itu. Sedikit pengetahuan, sedikit ilmu, sedikit informasi tentang akhlak, tentang ibadah dan lain sebagainya, maka idealnya itu adalah yang harus kita terapkan. Ya. Kita membahas tentang iri, dengki, sombong dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan yang harus kita tinggalkan. Idealnya itu adalah dalam kehidupan kita, maka itu yang kita tinggalkan. Tetapi apakah perjalanan waktu yang 1 tahun ini, kalau kita tafakuri, kalau kita evaluasi diri kita, apakah sudah atau belum informasi ilmu yang kita dapat ini kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan. Nah ini menjadi PR, menjadi bahan perenungan kita bersama di penghujung tahun 2022 ini. Tentu dengan harapan masuk di tahun berikutnya kita akan lebih baik lagi. Jamaah rahimakumullah, ini sekedar pengantar sedikit saja. Tahun Piala Dunia 2022 juaranya Argentina. Sedangkan Prancis menjadi juara yang keduanya. Kita tidak tahu amalan yang mana yang Allah terima dan diridhoinya. Nah ini sebuah pantun yang menjadi sebuah perenungan bagi kita dari rangkaian amaliyah yang kita lakukan, yang kita laksanakan, itu kan kita dalam posisi tidak tahu apakah Allah menerima atau Allah menolaknya. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau menerima amal ibadah kita. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Jadi posisi kita itu adalah posisi tengah antara khauf dan roja. Khauf itu rasa takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa kita takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Karena kita sadar betul kualitas diri kita. Bapak sholat setiap hari, setiap saat, 1 hari 5 kali. Pede enggak Pak kalau sholat kita diterima oleh Allah?
Kalau saya terus terang ada rasa khawatir sholat kita nggak diterima. Kenapa khawatir, Pak? Karena dalam pelaksanaan ibadah sholat saya begitu banyak kekurangan. Kalau idealitas kita itu adalah khusyuk, mungkin masih jauh dari khusyuk itu. Ya. Kalau idealitas kita adalah meresapi nilai, meresapi makna yang kita bacakan dalam sholat, maka begitu jauh rasanya. Terkadang dalam sholat kita ya, itu kadang lupa masuk rokaat ketiga misalnya. Ketika sholat yang 4 rokaat itu kan ada tahiyat awal misalnya. Ketika bangun dari tahiyat awal kita lupa, tadi saya baca tahiyat awal atau enggak ya? Kan gitu. Itu kan artinya masih ada keraguan, masih muncul. Tadi saya Al-Fatihahnya. Tidak cuma itu, selesai sholat, kemudian kita mencoba mengingat-ingat, tadi saya sholatnya baca surat apa ya? Terkadang kita lupa. Betul nggak Pak? Nah ini saya gitu ya, kan gitu. Nah, apalagi kalau Persib main, kata Opa kan gitu. Jadi ini artinya bahwa betapa kekurangan ibadah yang kita lakukan itu sangat masuk dalam keseharian kita. Terkait dengan amaliyah ruhani kita, apakah sholat kita, zikir kita, tadarus kita sudah kita iringi dengan ikhlas kepada Allah ataukah tidak? Ketika kita beramal, apakah kita sudah terhindar dari riya ataukah tidak? Ketika kita sudah melakukan perbuatan baik, apakah kita terhindar dari sum'ah ataukah tidak? Nah ini, hal-hal seperti ini yang kemudian menjadikan kita takut. Takut ibadah kita ditolak oleh Allah. Tetapi pada saat yang bersamaan, kita juga harus memiliki sifat roja. Roja itu apa? Artinya kita memiliki optimisme kepada Allah. Kita berharap kepada Allah. Allah Maha Rahman. Allah Maha Rahim. Allah Maha Pengampun. Insya Allah, Allah menerima taubat yang kita panjatkan. Kan gitu. Jadi posisi kita berada di tengah-tengah antara khauf, rasa takut ditolak, kemudian roja, kita optimis bahwa Allah akan menerima amaliyah kita. Ini. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, karena kita tidak tahu amalan mana yang Allah terima, amalan mana yang dicatat oleh Allah kemudian menjadi tiket bagi kita untuk meraih kebahagiaan kelak di akhirat, maka yang harus kita lakukan adalah kita memaksimalkan amaliyah kebaikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebanyak mungkin kita kumpulkan, kita tabung, ya kita investasikan amaliyah dunia ini menjadi amaliyah ukhrawi. Kita jadikan seluruh aktivitas kehidupan yang sekarang ini kita jalankan sebagai ladang bagi kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita tidak ada istilah berhenti melakukan amal kebaikan. Kenapa? Wah, tabungan amal saya sudah banyak nih, kan gitu. Pahala saya udah numpuk nih, kan gitu. Nah, terkait dengan ini jamaah rahimakumullah, saya teringat sebuah kisah. Tentu Bapak dan Ibu pernah mendengar ya. Ini sangat populer terkait dengan 3 orang yang berada dalam gua, yang terjebak dalam gua. Nah, jadi ini bersumber dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Itu redaksi hadisnya itu sangat panjang ya. Sebab itu isinya cerita ya. Jadi di beberapa hadis itu memang seperti itu. Ada satu hadis yang isinya seperti cerpen.
cerita. Nah, ini terus diceritakan. Nah, termasuk di hadis ini pun. Jadi Umar bercerita tentang 3 orang. 3 orang yang melakukan satu perjalanan, kemudian di tengah perjalanan karena merasa capek istirahat. Maka istirahatlah mereka bertiga itu ke dalam sebuah goa. Pada saat asyik istirahat karena cuaca yang tidak mendukung, mau hujan, gerimis, mendung dan sebagainya, cuaca buruk, nah seperti saat ini banyak kejadian, maka tiba-tiba dari atas gua itu ya jatuh sebuah batu yang besar, menutupi lubang gua. Ya, tertutup si gua ini. Mereka berada di dalamnya, terjebak di dalam goa ini. Wah, bingung mereka, didorong ke kiri, ke kanan, ke depan, tidak bergeming. Saking besarnya batu ini. Batu segede pintu, ya bisa Bapak bayangkan berapa beratnya itu, bertonton mungkin gitu. Nah, akhirnya ketika mereka sudah berusaha sekuat mungkin untuk membuka gua itu, menggeser gua ini, menggeser batu ini, maka sampailah mereka pada sebuah kesimpulan mereka untuk memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya mereka sepakat, wahai saudaraku, secara lahir kita tidak bisa membuka gua ini, kita tidak bisa membuka pintu ini. Maka kita yakin masih ada sebuah kekuatan, masih ada Tuhan, masih ada Allah yang mengatur semuanya. Allah yang bisa merubah takdir kita. Maka kemudian mereka bertiga berdoa kepada Allah. Orang yang pertama kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, aku dulu ketika hidup di dunia, mohon maaf, dan masih hidup kan gitu ya. Ketika sebelum kejadian ini aku memiliki orang tua yang sudah renta. Aku memiliki kebiasaan memberikan minum susu kepada mereka sebelum mereka tidur. Bahkan sebelum mereka saya berikan minum susu ini, aku tidak berani memberikan kepada keluargaku, anakku, istriku. Jadi yang menjadi prioritas adalah orang tuanya, bapak ibunya yang sudah tua renta. Tetapi suatu ketika saya melakukan perjalanan keluar dan aku nyampe rumah sudah larut malam. Aku mendapati bapak dan ibuku sudah tertidur lelap. Sedangkan aku sudah menyiapkan segelas air susu untuk aku minumkan kepada mereka. Tetapi aku tidak berani membangunkan mereka berdua. Aku khawatir ketika mereka dibangunkan mereka merasa terganggu. Maka sepanjang malam aku pegang itu air susu yang ada di gelas. Sampai akhirnya mereka terbangun dan aku pun memberikan minum susu itu kepada ibu dan bapakku. Ya Allah, jika amalan ini engkau terima, jika amalan ini engkau ridhoi, maka tolonglah kami bukakan gua ini, geserkanlah batu yang menutupinya. Maka tiba-tiba si batu ini oleh Allah digerakkan sedikit, mungkin sepertiganya, mulai terbuka, mulai kelihatan ada cahaya yang masuk. Alhamdulillah. Tetapi lubang gua yang mulai terbuka ini belum cukup untuk keluarnya mereka. Nah, kemudian orang yang kedua melanjutkan, dia juga berikhtiar berdoa kepada Allah, ya Allah, aku dulu ketika di dunia sebagai seorang pemuda, maka aku mencintai, menyukai wanita. Aku menyukai lawan jenis saja. Kebetulan anak dari pamanku adalah seorang wanita yang cantik jelita, yang sangat cantik di kampung saya. Tetapi aku tidak bisa meminangnya. Maka sampai suatu ketika si wanita ini datang kepadaku karena terlilit
persoalan ekonomi, kemudian dia mau pinjam uang. Dia pinjam uang 120 dinar kepadaku, tetap kemudian aku mensyaratkan kepada dia, kamu boleh pinjam uang 120 dinar ini dengan syarat kamu harus mau saya gauli. Si orang ini mensyaratkan seperti itu. Sampai kepada suatu saat, pada satu momen ketika semuanya sudah terbuka, ya, semuanya sudah ibaratnya tinggal celek, kan gitu. Kemudian sang wanita itu mengatakan, apakah kamu akan mengambil cincin yang bukan menjadi hakmu? Ini bahasa isyarat, ya, bahasa isyarat. Maka kemudian aku tersadar, ya Allah, astagfirullahaladzim, dan aku tinggalkan si wanita ini. Jadi hampir saja dia berbuat zina, tetapi kemudian dia ingat kepada Allah. Dia ingat bahwa zina itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, jika keputusanku dulu untuk menghindari perbuatan zina di saat semua peluang terbuka, ini engkau anggap, engkau jadikan sebagai amal yang engkau terima dan ridhoi, maka bukakanlah pintu gua ini. Tiba-tiba semakin terbuka, semakin bergeser itu pintu. Alhamdulillah. Tapi belum cukup untuk keluarnya mereka, tubuh mereka. Maka orang yang ketiga, ya Allah, aku dulu adalah seorang pengusaha, kalau bahasa kitanya, ya. Aku dulu memperkerjakan banyak karyawan, ya. Aku dulu memperkerjakan banyak pegawai yang bekerja di perusahaan saya. Setiap minggu mereka aku berikan upah, berikan gaji sebagai balasan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Tetapi pada satu ketika, pada saat sedang pembagian upah, pembagian gaji, ada seorang karyawan yang entah kemana dia tidak datang. Maka kemudian uang jatah upah yang menjadi hak orang itu kemudian saya simpan. Saya kelola, bahasa ayeuna diinvestasikan, ya. Sampai akhirnya semakin banyak, dan pada suatu ketika orang yang dulu pergi, karyawan yang dulu pergi itu datang kembali. Dia datang menghadap saya, wahai Tuan, aku datang untuk mengambil uang gaji saya yang dulu saya tidak sempat ambil. Maka tolong berikan hak saya ketika dulu aku bekerja kepada Tuan. Maka saya, kata majikannya ini, saya berikan kepada si buruh ini, silahkan kamu ambil ladang yang sebelah sana, kamu ambil hewan ternak puluhan kambing, puluhan onta yang ada di sana. Maka si buruh ini mengatakan, wahai Tuan, aku hanya ingin mengambil hak upah saya dulu. Sebab dia tahu, paling dia selama 1 minggu bekerja mungkin digaji 500.000 misalnya, atau 1 juta kan gitu. Tetapi yang akan diberikan oleh si majikan ini, ya, banyak sekali hewan ternak. Maka tentu ini si Tuan ini bercanda ini kan gitu. Ternyata ini semua yang tadi saya sebutkan adalah upah kamu, buruh kamu selama kamu bekerja kemarin. Sebab yang menjadi jatah upah kamu saya kelola, saya investasikan, saya belikan hewan ternak, kemudian ternak ini beranak pinak sampai akhirnya menjadi puluhan dan ratusan. Maka ambillah semuanya. Diambil oleh si buruh ini. Maka si majikan ini kemudian berkata menutupi doanya, ya Allah, jika perbuatanku dulu aku menjaga amanah uang yang menjadi hak dari karyawanku yang kemudian aku berikan kepada dia, jika ini engkau anggap sebagai amal yang baik, amal yang diterima, amal yang diridhoi oleh engkau, maka bukakanlah pintu gua ini. Dan jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Maka terbukalah si gua ini. Pintunya terbuka, akhirnya mereka bisa keluar dari gua ini.
Maka dari cerita ini pelajaran bagi kita itu apa? Pelajarannya adalah kita tidak tahu sekali lagi pada amaliyah yang mana yang akan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak misalnya mencoba menginventarisir amal ibadah, tentu udah sangat banyak. Ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah. Tetapi kan kita tidak tahu, sekali lagi kita nggak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sekali lagi tugas kita, PR bagi kita itu adalah ya udah kita kerjakan aja semua kebaikan yang bisa kita lakukan. Semua perbuatan baik yang kita bisa lakukan, apapun itu. Kita bisanya cuma sholat berjamaah, ya udah terus kita kerjakan. Dalam kualitas jamaah yang saat ini misalnya kita masih merasa ibadah kita belum maksimal, maka kita tidak berhenti hanya karena kita merasa belum maksimal. Kalau kita hanya bisa sedekah uang misalnya cuma bisa 10.000, maka itu yang terus kita lakukan. Jangan berhenti hanya karena kita menganggap sangat kecil gitu. Kita hanya bisa bangun tengah malam dan hanya bisa melakukan sholat tahajud 2 atau 4 rakaat, maka terus kerjakan itu. Jangan berhenti hanya karena kita merasa kita tidak sempurna. Sebab apa? Kita tidak tahu pada posisi yang mana amal ibadah kita itu nanti mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi di penghujung tahun 2022 ini sekali lagi PR bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri kita, ya, untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Ya, ketika kemarin beberapa hari yang lalu Pak Haji Firman membahas tentang kebersihan, maka jangan kita lupakan bahwa ada satu kebersihan yang lebih penting dari semuanya itu, kebersihan diri kita, jiwa rohani kita. Kalau kita kebersihan menjaga, membuang sampah pada tempatnya, atau mungkin yang lebih tinggi lagi mengelola sampah untuk kebaikan, maka kemudian selain itu dalam diri kita adalah kita harus membersihkan diri kita dari berbagai macam sifat karakter yang negatif. Sombong, iri, dengki, ria, hal-hal yang semacam itu yang terkadang kita lupakan. Kita begitu pedulinya kita terhadap penampilan fisik kita, lahir kita, tetapi kemudian kita terkadang lupa. Ketika kita mau sholat, yang muncul dalam ingatan kita itu adalah yang sifatnya lahiriah. Tadi saya sholat udah wudu atau belum? Nah, itu kan lahiriah. Tetapi kemudian kita terkadang lupa ketika menjelang sholat kita bertanya, saya ini mau sholat nih, hati saya udah bersih belum? Nah, kan gitu. Saya udah mampu menghindarkan sifat iri belum? Sifat dengki belum? Sifat sombong belum? Nah, ini kan hal-hal yang sering kita lupakan. Mudah-mudahan sekali lagi di penghujung bulan Desember, penghujung tahun 2022 ini, Allah memberikan kesempatan kita untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Allah buka pintu kebaikan yang bisa kita lakukan, dan Allah kita berdoa semoga Allah menutup keburukan, kemaksiatan yang bisa kita lakukan. Berakhir pekan bersama Neng Sasih. Cukup sekian, terima kasih. Ke Purwakarta bareng Neng Lala. Semoga kita diridhoi Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.